Jumpa kembali bersama saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, sesat loh. Hosea 11 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil nama Baal dan berhenti meninggikan namaku. Saudara, saya seringkali dikatain sesat loh. Lagi-lagi Priscilla. Kemudian dihujat. Hal ini sering terdengar dilontarkan oleh orang yang ngaku dirinya sebagai orang Kristen namun belum mengerti nama Yahweh. Nah, saya harap saudara taruh hati dalam sudut netral terlebih dahulu. Jangan a priori dulu, tapi hendaklah saudara mau belajar dulu, selidiki dulu, dan bertanya kepada Tuhan melalui doa. Saya mau tanya, setiap kali saudara belajar di sekolah, yang saudara pelajarin itu hal-hal yang sudah saudara tahu atau yang belum tahu? Tentu yang belum tahu. Nah, dalam Kisah Rasul, kata dominan tentang pengikut Tuhan Yesus disebut apa yang paling banyak? Murid. Nah, ciri utama murid itu apa sih? Belajar. Nah, kata belajar ini penting. Jika saudara mengerti hal ini, maka untuk mengenal Tuhan itu gampang. Seringkali kita tahu hal yang benar, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa kita tidak mau belajar hal yang sudah kita tahu? Karena ada banyak hal yang belum kita tahu. Maka itu kita perlu belajar terus. Orang Kristen ketika hal-hal yang baru, ketika diberitahu tentang nama Tuhan, kok ditolak? Langsung berkata, sesat loh. Uang belum diselidiki, belum dipelajarin, sudah bilang sesat loh. Lucu kan? Saudara, tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah di dalam pengenalan akan nama Bapak Yahweh loh. Priscilla bangga karena memperoleh anugerah yang terutama dari yang lain di dalam pengenalan akan nama Bapak Yahweh. Seharusnya jika ada yang sesat, jika Priscilla sesat, harusnya diberitahu dong yang benarnya yang bagaimana, agar Priscilla itu bertaubat. Coba renungkan, apa sih definisi sesat itu? Sesat itu adalah ajaran tanpa dasar firman Tuhan. Para penyembah Yahweh adalah gerakan dari Yahweh sendiri di zaman akhir untuk memulihkan namanya yang kudus yang sudah dilupakan umatnya, dan dasar yang dipergunakan adalah kitab suci berbahasa Ibrani. Sedangkan orang yang anti Yahweh dasarnya kitab terjemahan. Kalau penerjemahannya salah, tentu ikutan salah, bukan? Lalu siapa yang sesat jika demikian? Yang jelas, kitab asli tentu tidak akan bisa salah terjemahan karena belum diterjemahkan, saudara. Sedangkan gerakan nama Yahweh ini hanya memunculkan nama diri yang memang tidak bisa diterjemahkan. Sangat simpel kan? Namun jadi rumit dan sulit karena belum menerima anugerah untuk mengenal namanya. Jadi 1001 macam alasan dilontarkan dengan harapan bisa mempertahankan nama sesembahan lain yang sebenarnya tidak tertulis di dalam kitab suci berbahasa asli, saudara. Coba saudara buka kitab suci saudara dan perhatikan di kitab suci saudara ada tulisan Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya aja yang besar, Tuhan huruf kecil semua. Begitu sebaliknya, Allah huruf besar semua, Allah A-nya aja yang besar, dan Allah huruf kecil semua. Saudara pernah mikir atau merenung gak apa maksud dari tulisan-tulisan tersebut? Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menuliskannya berbeda-beda? Tentu ada artinya. Coba saudara renungkan sendiri dan menjawab sendiri atau komen. Nah, terbukti bahwa nama Tuhannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub itu bukan Allah. Namun sudah terlanjur sayang kepada nama Allah, sehingga nama Tuhannya sendiri yaitu Yahweh malah dibuang. Hosea 11 ayat yang ke-7. Jadi saudaraku yang terkasih,
Ayo mulai menyelidik dan bertanya kepada Tuhan, siapa nama Tuhan yang sebenarnya. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.